Jalal masih bersama dengan Rukaya di ruang katur. Tampak Laboni menjadi pionnya. Kemudian Rukaya memilih pion muda dan itu adalah Laboni. Kemudian Rukaya menyuruhnya berjalan ke depan tepat di depannya. Saat diperhatikan Rukaya tertegun. Karena melihat Laboni. Tiba-tiba Laboni mengeluarkan mantra dan keluar seperti asap kabut membuat Rukaya diam seperti patung. Laboni melihat Jalal dan segera menghampirinya. Lalu membisikkan mantra ke telinga Jalal. Dan Jalal pun terhipnotis, Laboni menyuruh Jalal mengikutinya. Adegan lain Yukinan sedang berjalan menuju ke arah istana. Dia melihat bulan yang sedang bulan purnama. Dia berkata kalau dia harus segera sampai ke tujuan. Ibu Laboni nampak sedang menyiapkan ritual untuk Jalal. Kemudian Laboni mengajak Jalal keluar istana. Lalu mengambil manik-anik mantra dan melemparnya ke tanah. Manik-manik bergerak dan memberi petunjuk keluar. Kemudian Laboni mengikuti petunjuk sementara Jalal terus mengikutinya dari belakang. Ada seorang prajurit menyapa mereka tetapi Jalal tidak menggubrisnya, mereka tetap berjalan keluar. Laboni lega karena tidak ada seorang pun yang curiga padanya, mereka terus saja berjalan keluar mengikuti manik-manik itu. Dan sampailah mereka ke pintu rahasia keluar istana, Laboni memasukinya dan Jalal masih terus mengikutinya. Laboni berjalan sambil menyanyi karena merasa senang. Dan akhirnya mereka sampai di tempat Ibu Laboni yang sedang menyiapkan ritual Ni. Ibu Laboni tertawa bahagia karena Raja Jalal dalam kendali Ni. Laboni ingin meminum air yang diberikan ibunya namun ibunya mencegahnya. Karena minuman itu harus diminum setelah badan Jalal berubah menjadi biru. Kemudian ibunya menyuruh Laboni untuk mengoleskan sindur ke seluruh tubuh Jalal, sambil ibunya memantranya, Laboni pun mengajak Jalal ke ranjang Laboni. Joda juga tampak sedang berjalan ke dalam hutan. Tak lama burung Yukinan menghampiri Joda, Joda pun merasa sangat lega. Yukinan pun datang, kemudian Joda menceritakan semuanya dan janjinya pada Laboni. Yukinan berkata kau melakukan hal yang tepat dengan tidak melawannya, dan dia berkata kalau dia diberi belati dari gurunya. Laboni tepat berada di depan ranjang bersama Jalal. Laboni pun membelai Jalal dan berkata kalau mulai hari ini kau akan menjadi milikku selamanya. Sementara Jalal hanya diam, perlahan Laboni membuka satu persatu jubah dan perhiasan Jalal. Joda sedang diberi rambut untuk dimasukkan ke dalam tubuh Laboni yang membuat sihir Laboni tidak bereaksi. Yukinan berkata tapi itu sangat berbahaya dan beresiko. Joda berkata dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan raja, dan dia bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yukinan memberitahu taruhlah rambut ini ke minuman yang akan diminum Laboni dengan diam-diam. Joda berkata dia rela berkorban walaupun nyawa taruhannya. Tampak raja sudah ditidurkan di atas ranjang, dan Joda pun mulai berjalan dan melepas gelang kakinya. Joda segera bersembunyi di semak-semak. Dia memperhatikan apa yang sedang terjadi. Tubuh raja sudah dipenuhi dengan warna merah. Lalu Joda berpikir keras untuk mencapai gelas Laboni, kemudian Joda teringat dengan gelang kakinya. Lalu Joda melempar gelang kakinya ke atas, yang membuat perhatian Laboni teralihkan. Kemudian Laboni panik dan bertanya siapa itu, tapi di situ tidak ada siapa-siapa. Dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Dan Ibu Laboni sedang membuat ritual.